Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat rizki, rahmat dan hidayahnya kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul kembali di tempat yang insya Allah penuh barakah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa pula salawat beriringkan salam tetap tercurahkan kepada Nabi pemimpin umat, Nabi penyebab turunnya rahmat, yang diharap-harapkan umat untuk mendapat syafaat kelak di hari akhirat. Seorang tokoh yang tak pernah menokoh, seorang pejuang yang tak pernah kena uang, seorang pemimpin di waktu perang, seorang imam di waktu sholat, intannya kota Mekah, berliannya kota Madinah, revolusi Islam sedunia yang telah menegakkan panji-panji Islam di muka bumi, sehingga tegaklah kalimat La ilaha illallah. Ia adalah Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dewan hakim yang bijaksana, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, judul syarahan yang akan kami sampaikan adalah Al-Quran adalah pedoman menuju kebenaran. Hadirin yang berbahagia, belasan abad sudah Al-Quran diperkenalkan oleh Rasulullah sang teladan sebagai sajian yang tidak membosankan, dihidangkan kepada penghuni bumi yang bernama insan untuk dijadikan sebagai petunjuk jalan. Berfirman Allah pada ayat 1 surah Al-Furqan, seuntai ungkapan cobalah renungkan. Setelah Taurat dan Zabur yang disebut sebagai kitab perjanjian lama, Injil yang dinyatakan oleh mereka sebagai kitab perjanjian baru, maka kita akan mengatakan bahwa Al-Quran ialah kitab perjanjian terakhir, yakni
buku suci yang tak pernah ada tandingannya. Mulai dari gaya bahasanya, keindahan susunan kalimatnya, hingga isi kandungannya yang dalam tak terhingga, yang menceritakan kehidupan masa lalu, penentu terhadap apa yang berlaku sekarang, dan panjang untuk kehidupan di masa yang akan datang. Seharusnya itu menjadi perhatian. Betapa Al-Quran sangat mengagumkan dan merupakan mukjizat terbesar dari 83 mukjizat yang beliau miliki. Namun sayang bukan kepalang, isi Al-Quran masih lebih banyak diperdebatkan daripada diamalkan. Sebagaimana pertanyaan yang sering dilontarkan, apakah boleh membaca surah Al-Fatihah yang 7 ayat satu nafas sekaligus? Lalu kenapa ada orang mengucapkan bukan alamin, terus dan selalu seperti itu, saling menjatuhkan tanpa terpikir untuk melakukan pembenahan? Hadirin, akankah kita sampai di kedalaman jika dia yang dangkal telah tenggelam? Janganlah terburu-buru merasa pandai, karena yang merasa pandai biasanya tidak pandai merasa. Lebih baik pelajari ilmu tajwid, pasti tidak ada lagi perdebatan tentang bacaan. Kuasai berbagai mazhab supaya tidak merasa benar sendiri. Harumi qiraah, maka kita akan dibawa ke samudra irama yang keindahannya menenteramkan jiwa. Setelah Al-Quran mengimani dan dikagumi, maka cobalah masuk kepada inti. Belajar untuk memahami, menggali kandungannya sampai akhirnya kita akan merasa bahwa persoalan apa saja pun yang menimpa dalam hidup ini, maka dalam Al-Quran telah termasuk cara penyelesaiannya. Dewan Hakim yang bijaksana, hadirin wal hadirat rahimakumullah, yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir yang bersumber dari Ibnu Abbas. Sekian lama Al-Quran diturunkan, selama itu pula Nabi terus membacakannya kepada para sahabat. Akan tetapi para sahabat Nabi masih bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana jika Tuhan memisahkan sesuatu kepada kami?" Berdasarkan pertanyaan tersebut, Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Yusuf ayat 3 untuk menyatakan betapa Al-Quran mengandung kisah dan pelajaran sebagai pedoman bagi kaum mukminin. Dan sesungguhnya kamu sebelum kami mewahyukannya adalah termasuk orang-orang yang belum mengetahui. Dewan Hakim yang bijaksana, hadirin wal hadirat rahimakumullah, dalamnya laut tetap saja bisa diukur, tingginya gunung ada saja yang mampu memanjatnya, dan luasnya ilmu siapakah yang tahu? Dan Al-Quran memberitahu bahwa siapa yang mengira disangka minyak mencurat, ternyata lumpur yang menyembur. Sebaliknya, ada satu masa di mana kita bisa mendengar yang tidak bersuara, membaca yang tidak tertulis, atau melihat yang tidak nampak. Semua itu akan kita gapai jika kita berkasih sayang dengan ilmu, mencintai Al-Quran dari segala arah,
tentunya dengan menjaga iman jangan sampai terbelah dan menjaga akidah supaya tidak pecah. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Kitabullahi huwa hablullahil mamdudi minas sama'i ilal ardh. Kitabullah adalah tali Allah yang terbentang dari langit hingga ke bumi. hadirin yang berbahagia. Tetapi bila yang banyak diumumkan sedikit, yang lapang dikatakan sempit, tidak bergigi tapi menggigit, hidup enak tetapi terus menjerit. Bukankah itu yang disebut penyakit? Karena manusia sudah teramat pintar, pandangan pun terus-menerus diarahkan keluar, sementara di dalam penuh dengan yang mungkar, entah kapan dibersihkan dan dibakar. Dengan memahami Al-Quran, kita semua akan dibawa ke ruang yang tidak bertepi, ke tempat yang tersembunyi, pulang kandang ke alam nyata yang selama ini telah banyak melupakannya. Di dalam Al-Quran inilah terdapat petunjuk-petunjuk yang akan menuntun kita menuju kebenaran, meraih derajat takwa, dan tentunya terhindar dari lembah kemungkaran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 2 yang berbunyi, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. 12 menit baru. Udah 13 menit. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dewan Hakim bijaksana, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Hanya orang yang bertakwa yang akan memperoleh petunjuk dari buku suci Al-Quran. Mereka lah yang akan memperoleh hidayah, semacam mendapatkan oleh-oleh. Dan boleh tak boleh, setiap muslim harus menoleh. Segeralah memahami Al-Quran supaya nama kita tertoreh, tercatat dalam agenda gaib yang menyatakan bahwa kita atau umat Islam tidak layak dipandang remeh. Dari Bintan ke Pulau Batam, Naik perahu, dayung di kayu. Kami ucapkan salam. wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.